teman-teman. Jadi saat ini kita sedang bersama Ibu Sri Rezeki, Ibu Sri Rezeki selaku pemilik usaha Babasreng. Boleh Ibu diceritakan sedikit siapa usahanya, awal mula berdirinya usaha Babasreng? Jadi usaha ini begini ketika memang para pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Ciamas itu sedang dibuka gitu. Ketika memang di tahun 2024 itu ada yang namanya UMKM naik kelas untuk tingkat Jawa Barat gitu. Jadi kita coba awalnya saya memang produk itu di awal itu memang teh ademi, teh Arabian milk tea. Setelah itu kita ini lagi setelah bertemu dengan teman akhirnya kita kembangkan gitu kan. Nah, muncullah Babasreng ini atau apa sih namanya, bakso ikan tuna gitu. Gitu. Kalau berdiri berarti sejak 2024 ketika memang ada pendampingan dari UMKM juara untuk tingkat eh, Ibu bisa milih basreng untuk dijadikan produk yang dijual itu apa ada alasan tersendiri kan? Karena memang basreng itu sendiri kan memang produk atau untuk olahan rumah tangga tetapi olahan untuk makanan cemilan yang tadi bisa harus sampai dengan berbulan-bulan, misalkan bisa sampai 3 ataupun 6 bulan tergantung dari packagingnya tersendiri. Oh iya. Kalau basreng itu berarti kan ibu butuh bahan baku seperti dasarnya, bumbu-bumbunya. Kalau untuk itu apa ibu punya supplier yang tersendiri atau masih dari pasar umum? Kalau saya untuk supplier, kebetulan saya memang kerjasama dengan ada yang namanya Basreng gitu kan. Memang saya ngambil dari bakso yang memang mulai dari rasa, tekstur, ataupun memang semua pengurusan legalitasnya itu sudah jelas. Itu saya ngambil dari teman saya, itu di satu pabrik. Itulah yang sampai sekarang kita pertahankan. Karena mulai dari hasil biasanya biasanya bulan berapa kali Bu sudah untuk satu bulan itu bisa seminggu itu 3 kali tergantung dari permintaan pasar gitu, kadang bisa sampai 50 kilo gitu untuk sekali produksi ya gitu, sampai harga itu tergantung. Jadi kita kalau misalnya mau dibilang untuk per bulannya berapa itu tergantung permintaan pasar. Kalau untuk sebagian yang tersendiri dari awal ibu buka usaha ini itu konstan di harga segitu atau biasanya juga berubah, misal kalau yang masuk event gitu ya di sewa gitu yang apa itu suka berubah juga. Kalau misalnya untuk dari segi harga itu biasanya kita sudah kalkulasi mulai ketika memang bahan baku, jadi memang kita sudah saving gitu ketika memang bahan baku itu nanti naik gitu. Jadi insya Allah kedepannya untuk harga baik itu naik ataupun turunnya bahan baku itu tidak akan mengganggu. Jadi konstan gitu aja nggak selalu situ. Kalau untuk pemasarannya biasanya selama ini memasarkan produknya itu bagaimana? Kalau misalnya untuk pemasaran itu biasanya kita buy offline ya. Udah itu cenderung lebih karena dulu kan nggak ikut platform ataupun merchant-merchant yang lain gitu. Tapi melalui offline ataupun memang melalui pameran ataupun event. Tapi semenjak adanya kakak-kakak semua nih gitu, alhamdulillah produk saya sudah masuk di UMKM di Pakuan ya salah satunya. Nah, itu udah sangat membantu kami para pelaku UMKM mikro gitu. Nah, terima kasih itu. Kalau untuk bahasanya kan pasti target marketnya kan beda nih. Kita nggak semua orang biasa untuk bahasa. Biasanya ini target marketnya untuk para seumuran kita gini, anak-anak muda atau yang tua. Target pasar sih semua ya, semua mungkin anak usia dari 1 tahun bisa makan karena ini produk olahan ikan yang memang lagi digenrekan di Indonesia ya, bahwa lebih menyukai ikan gitu kan, karena ini bukan olahan daging atau apa, jadi kami ambil salah satu ikan yang memang bisa dijadikan olahan atau kudapan untuk bisa
dijadikan teman makan nasi gitu. Jadi baik karena teksturnya itu mungkin sudah pada coba gitu ya. Apa sih, teksturnya renyah, tidak keras gitu kan. Jadi mempermudah untuk memang yang memang kayak usia lansia yang masih punya gigi ya khususnya, itu kayaknya masuk ke semua anak-anak pun suka. Eh, juga kalau karena ini kan kalau yang usaha pasti ada kendala-kendala ya tuh. Kalau nggak salah itu kendala terbesar ibu dalam menjalankan usaha ini. Kendala pasti ada ketika memang sumber daya manusianya sendiri. Ketika permintaan itu sudah banyak, ternyata ada salah satu kayak kemarin, flashback kemarin saya harus sakit gitu kan. Itu salah satu sumber daya manusia. SDM-nya kita nggak bisa ngolah, terus produksi jadi ini, itu salah satu. Terus kedua itu dalam segi pemasaran. Pemasaran itu kami para pelaku UMKM punya produk, tapi kami bingung gitu. Harus pemasarannya kemana gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus merangkak gitu dari bawah sampai harus menikmati hasil itu sendiri gitu. Jadi kami minta sih untuk pelaku UMKM sendiri khususnya kami pro ini gitu untuk didampingi gitu, selain didampingi, dipasarkan harus ke arah mana. Nah, disinilah fungsinya dari kalian dari Universitas Pakuan ya khususnya kelompok PKK gitu kan mendatangi saya, itu udah salah satu ibarat kata pendampingan, salah satu pendampingan dari emang kendala yang selama ini kami hadapi gitu dalam pemasaran. Kalau untuk stok bahan bakunya itu boleh dirincikan kembali mulai dari bakso, kira-kira sekali belanja itu berapa kilo bakso, bumbu, berapa kilo bumbu gitu. Kalau misalnya bakso, biasanya kita ini karena untuk stok gitu kan di freezer itu 2 ton gitu. Jadi kadang 2 karung kita. Jadi sampai dengan kita produksi habis karena kan ini kan satu kilonya itu aja jadinya nggak cuma 1 kilo gitu kan, setelah udah diiris gitu. Beda dengan yang memang dia masih beku ataupun apa, itu beda, masih setelah pengolahan hasilnya nggak akan 1 kilo gitu. Jadi tapi bakso itu nggak bisa kita stok, dalam artian bakso ini tidak boleh terlalu lama di dalam kulkas gitu, karena nanti hasilnya itu tidak maksimal ataupun hasilnya kurang baik lah. Nah, kan makanan yang memang diendap freezer itu bagus, tapi kalau terlalu lama pun makanan itu jadi enak gitu rasanya gitu. Nah, itu kita menjaga kualitas. Jadi ketika memang permintaan itu banyak, barulah kita stok seperti itu. Oh gitu. Kalau bumbunya sekali belanja itu langsung stok banyak. Kalau bumbu yang memang kita pakai bumbu kering gitu, jadi stok itu pasti banyak dan mudah untuk didapat di pasaran. Kalau bumbu juga dari tadi kan? Iya, kalau misalnya ini kita punya supplier memang di pasar gitu, kita ambil gitu ya, yang bisa kayak cabai keringnya gitu kan, kita selalu satu tempat. Jadi ketika memang pembelanjaan ataupun stok barang itu nggak pernah habis. Untuk mendapatkan itu ada total dan pendapatannya per bulan itu sebenarnya di untuk wadah rawat karena kita harus pembelian kayak peralatan ya, otomatis kan kita butuh itu pertama kali itu 3 juta. Itu mulai dari si alat ngiris kayak gitu, wajah ataupun segala sesuatunya ya gitu, itu udah habis. Tapi untuk modal bakso atau kenapa, karena ini pertama kali kita launching baik itu stiker segala macam, di awal kita itu 3 juta, itu udah berikut sama aset aset tapi memang ada gitu kan, kompor ataupun apa. Terus pendapatan dari situ alhamdulillah gitu ya, misalkan kita dibantu nih di UMKM contoh kecilnya ya, di UMKM yang memang dari Pakuan yang kayak pojok UMKM 20 pun 20 piece bisa menghasilkan sampai bisa 250 ya tadi gitu. Kakak tadi sekolah ke saya dari situ dia sepertinya kan walaupun terlihat memang kecil, tapi memang pendapatannya alhamdulillah bisa mencukupi, bisa menggajikan karyawan gitu, kita bisa nikmatilah. Jadi selama ini untuk proses produksinya itu berapa, ada kamu juga
vaksin di sini. Kalau misalnya untuk kalau di sini sih tergantung dari permintaan. Balik lagi tergantung permintaan. Ketika permintaan itu banyak, otomatis kita harus menyediakan satu karyawan full-time ketika memang hari itu. Nah itu harus kita bayar upah kerja mereka. Nah itulah yang kita namakan karyawan tambahan. Tapi selama ini karyawan saya dari suami, terkadang saya suka dibantu sama teman. Kalau misalnya memang ini tuh pasarnya membludak gitu, karena kita masih merangkak, jadi saya jalan sama tahanan gitu. Kalau misalnya memang banyak permintaan sekali yang memang pencetus pertama, jadi kita bagi-bagi rezeki ya. Oke, Bu, berarti setelah pendampingan ini, setelah dari pendampingan dari Visa dan Kesehatan, kira-kira ada pesan yang mau Ibu sampaikan atau harapan Ibu untuk kedepannya? Harapan kami para pelaku UMKM khususnya usaha mikro ini gitu, kami sangat bersyukur sudah dibantu melalui pojok UMKM di Universitas Pakuan. Mudah-mudahan ke depannya selain dari produk kami bisa kasih saling membantu ke UMKM yang lain, bisa dibantu untuk dimasukkan produk yang lain selain basreng gitu. Tapi untuk ke depannya sih mudah-mudahan wajib UMKM di Universitas Pakuan itu semakin maju, itu bisa membantu pendapatan kami para pedagang UMKM seperti usaha kecil dan menengah ini, ataupun usaha mikro. Ya, terima kasih juga untuk pendampingan dari tim kakak-kakak ya, khususnya untuk timnya dari Teh Milan. Terima kasih banyak gitu, karena banyak manfaat yang memang saya rasakan di sini. Terima kasih Bu Ibu yang sudah bersedia untuk kami jadikan apa ya, jadikan kakak ini belajar sama-sama menjalani proyek besar ini. Sekian Q&A dari Yusmina, Wulan, dan Gusti Rezeki selaku pelaku UMKM. Pesan untuk para UMKM, jangan pernah patah semangat dalam mengembangkan usahanya agar produknya terkenal di negara sendiri maupun di mancanegara. Sekian dan terima kasih.